Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Depitra, kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri. Perkenalkan, nama saya Hirzi Najwan Hartono. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan wilayah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah adalah kawasan yang terdapat pertumbuhan yang sangat pesat karena kepesatannya hingga dijadikan sebagai pusat pembangunan yang dapat memengaruhi wilayah yang ada di sekitarnya. Teori pertumbuhan wilayah yaitu pertumbuhan terjadi pada suatu wilayah yang menurut para ahli dianggap wilayah adalah suatu organisme yang hidup dan secara alami akan berkembang. Perkembangan wilayah ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Teori tempat sentral adalah sebuah teori dari central place theory dan ditemukan oleh Walter Christaller pada 1933. Jangkauan atau range dan ambang atau threshold. Range adalah jarak yang perlu ditempuh manusia untuk mendapatkan barang kebutuhannya pada suatu waktu tertentu saja. Threshold adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang. Threshold dibagi menjadi dua, yaitu threshold tinggi adalah barang kebutuhan yang memiliki resiko kerugian besar karena jenis barang atau jasa yang dijual adalah barang-barang mewah. Yang kedua, threshold rendah adalah barang kebutuhan yang memiliki resiko kecil atau tidak memerlukan konsumen terlalu banyak agar barang tersebut terjual karena penduduk memang membutuhkannya setiap hari. Syarat penerapan teori tempat sentral. Teori ini berlaku jika memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu 1. Wilayahnya dalam satu daratan, datar dan tidak berbukit. 2. Tingkat ekonomi dan daya beli produk relatif sama. 3. Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak ke berbagai arah. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah. 1. Sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal akan meningkatkan kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapat daerah. 2. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah, tentunya beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. 3. Kondisi fisiografis. Fisiografis adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang suatu wilayah, daerah, atau negara berdasarkan segi fisiknya, seperti garis lintang dan garis bujur. Keterkaitannya dengan daerah lain, tentang bantuan yang ada dalam bumi, relief permukaan bumi atau aspek kelautan. 4. Terbentuknya pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan atau growth pole adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain di sekitarnya. 5. Ciri-ciri pusat pertumbuhan. Terdapat beberapa ciri yang membedakan pusat pertumbuhan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Ciri yang harus dimiliki oleh pusat pertumbuhan antara lain adalah 1. Adanya efek penggandaan, multiplier effect. 2. Memiliki eksternalitas ekonomi tinggi. 3. Terdapat beragam aktivitas. 4. Terdapat aglomerasi. 5. Membentuk hubungan atau linkage ke depan dan ke belakang.
pertumbuhan memengaruhi kondisi suatu wilayah termasuk sosial dan budaya. Permukiman di sekitar pusat pertumbuhan cenderung makin padat. Kepadatan penduduk yang meningkat serta kemajuan sistem komunikasi dan transportasi memengaruhi kondisi sosial budaya penduduk. Adapun pengaruh pusat pertumbuhan terhadap kondisi sosial budaya masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Arus informasi antar daerah semakin meningkat. 2. Terjadi percampuran budaya atau akulturasi budaya antara penduduk asli dan pendatang. 3. Status sosial mengalami peningkatan seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 4. Perubahan sikap penduduk terhadap disiplin waktu, penggunaan uang, dan gaya hidup. 7. Hierarki pusat pertumbuhan. Secara hierarki Central Place Theory dibagi menjadi 3 tingkat pelayanan. 1. Hierarki K3 merupakan pusat pelayanan pasar optimum di mana tempat sentral tersebut selalu menyediakan kebutuhan barang-barang pasar untuk daerah di sekitarnya. 2. Hierarki K4 merupakan pusat lalu lintas atau transportasi maksimum di mana tempat sentral tersebut menyediakan sarana dan prasarana lalu lintas yang optimal. 3. Hierarki K7 merupakan pusat pemerintahan optimum di mana tempat sentral tersebut merupakan sebuah pusat pemerintahan.